Mire menutup buku harian ibunya dengan tangan yang gemetar. Juga dibarengi air mata yang jatuh bercucuran ke pipinya. Jadi bunuh diri ibunya bukan hanya karena cinta yang dikhianati saja. Jadi ibunya tidak ingin merasakan kesakitan lebih lama lagi. Apakah sungguh ada manusia yang begitu menderita? Mire sesegukan sendiri karena di bagian terakhir dia tidak membacakannya untuk sang nenek. Jadi hanya dia yang tahu. Sakit. Dadanya sangat sesak dan sakit membayangkan betapa tersiksanya ibu bernikah selama itu. Bukan hanya kanker saja yang menyiksa tubuhnya. Tapi ada suami, lingkungan, juga sahabatnya sendiri. Mire, ada apa nak? Apa yang dituliskan ibumu sampai kau menangis seperti ini? Nenek Santi mendekati Mire dan memeluknya erat-erat. Dia tak lagi bertanya karena Mire semakin terseduh-seduh hingga sesegukan. Lalu tidur di pelukannya setelah lelah menangis. Perlahan nenek membaringkan Mire ke kasur dan mengusap kepalanya dengan lembut. Air matanya ikut luruh melihat bagaimana cucunya menangis tadi. Sakit, sungguh sangat sakit saat Mire menangis. Sudah berlaku puluhan tahun memang. Tapi segala rahasia yang sengaja Ayah Luan dan Ibu Ana simpan akhirnya terungkap juga. Awalnya mereka memang berniat akan mengubur masa lalu ini selamanya. Dan membiarkan Mire tumbuh dengan formasi lengkap sebagai sebuah keluarga. Tapi, kehidupan adalah kehidupan. Hanya Tuhanlah yang mampu mengubah apapun sesuai yang Dia inginkan. Mire, cucu nenek yang paling nenek cintai, meskipun nenek tidak tahu apa yang kau baca sampai kau menjadi seperti ini. Tapi nenek paham bagaimana sakitnya. Dan nenek juga membutuhkan waktu puluhan tahun juga untuk bisa baik-baik saja meski hati masih mendendam. Jangan menjadi seperti nenek ya nak. Kau harus bersama dengan orang-orang yang mencintaimu. Kau harus bahagia dan jangan membuang waktu untuk terpuruk. Ibumu memang meninggalkan kenangan kehidupan yang menyedihkan. Tapi kau tidak boleh seperti itu ya. Ibumu juga pasti ingin sekali melihatmu hidup bahagia. Dikelilingi oleh banyak orang yang menyayangimu. Memiliki keluarga kecil sendiri. Dan meneruskan kehidupan bahagiamu hingga akhir hayat. Nenek meraih buku yang sedari tadi dipeluk Mire. Bukan untuk membukanya karena dia masih tidak sanggup kalau harus membacanya. Dia menatap sebentar, mengusapnya pelan, lalu meletakkan di dalam laci meja rias milik Mire. Melihat tirai jendelanya bergerak tertiup angin, nenek bangkit dan berniat untuk menutupnya. Tapi karena langit yang cerah hari ini, nenek memutuskan untuk menatapnya sebentar dan memusatkan matanya untuk menatap bintang-bintang di atas sana. Bernikah, maafkan ibu yang mulai sekarang akan banyak berdoa agar panjang umur dan bisa menemani putrimu lebih lagi ya. Jika saatnya tiba nanti kita pasti akan bersama. Dan sekarang, ada alasan terbesar untuk bertahan. Jaga kami dari atas sana ya nak. Nenek Santi tersenyum seolah-olah yakin kalau pesan itu akan benar-benar tersampaikan pada putrinya. Memang kekanak-kanakan, hanya saja begitulah dia menjalani hidupnya selama ini. Berdoa kepada bintang, matahari pagi, matahari tenggelam. Bintang terang, bintang jatuh, apapun itu demi bisa menenangkan dirinya. Setelah 1 jam tertidur, Drago yang merasa haus akhirnya terbangun karena tak mendapati air di mejanya. Maklum saja, biasanya Mire yang akan mengisi air untuk dibawa ke kamar. Tapi seharian ini kan Mire tidak datang ke rumah. Drago menghela nafasnya lalu bangkit dari tidurnya untuk mengambil air di dapur. Begitu selesai, dia tadinya berniat untuk langsung masuk ke kamar. Tapi karena dia ingat bahwa ada Ayah Luan di sana. Sejenak dia berhenti tepat di pintu kamar dan membukanya demi memastikan apakah tidur nyenyak atau tidak. Paman, belum tidur? Tanya Drago yang mendapati Ayah Luan duduk di pinggiran jendela dan terus menatap ke arah luar. Belum bisa tidur, ucap Ayah Luan dengan wajah datarnya. Drago menghela nafasnya, lalu berjalan dan duduk di dekat Ayah Luan dan meletakkan segelas air di meja yang gak jauh dari tempat tidur. Apa yang membuat paman tidak bisa tidur?
Padahal paman pasti lelah kan karena berada di perjalanan lumayan lama. Ujar Drago menatap ayah Luan yang masih saja terpaku melihat ke arah Luan. Tidak lelah. Mungkin karena belum terbiasa dengan cuaca di negara ini. Drago mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kehidupan Mire selama tinggal di sini? Drago tersenyum sambil membatin. Seharusnya inilah yang ditanyakan seorang ayah saat merasa khawatir. Bukan mendesak putrinya seperti dulu. Bahkan tidak segan untuk menyakiti hatinya. Dia baik-baik saja paman. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia gadis yang ceria. Juga banyak disayangi orang. Jadi paman tidak usah khawatir. Apakah dia sering mengeluhkan sikapku padamu? Tidak. Mire sama sekali tidak pernah menceritakan tentang paman, bibi, juga kakaknya. Selain itu, aku juga tidak berani bertanya karena aku takut Mire akan sedih saat mengingatnya. Ayah Luan menghela nafas. Iya, tentu saja Mire akan sedih kalau ingat bagaimana menyakitkannya kata-kata yang pernah keluar dari mulut seorang ayah yang seharusnya menjaganya dan tidak boleh menyakiti sedikit pun hati putri polosnya itu. Menurutmu, apakah Mire membenciku? Apakah sungguh dia tidak akan kembali padaku meskipun aku adalah ayah kandungnya? Dan sudah hidup selama 20 tahun lebih bersamanya. Pandangan ayah Luan kini terlihat sedih. Tapi sayangnya Drago juga ingin menjawab pertanyaan itu dan akan membuat ayah Luan semakin sedih nantinya. Paman, Mire bukan tipe orang yang mudah membenci. Tapi yang aku lihat saat ini adalah luka. Luka di hati Mire terlalu dalam hingga tidak bisa mengingat dengan benar satu pun momen bersama dengan paman, bibi, juga kakaknya. Mire itu diibaratkan seperti tengah berjalan di pertengahan antara jurang dan lembah magma. Meskipun dia sudah berjalan dengan hati-hati, tapi hawa panas dan juga ketakutan akan bayang-bayang rasa sakit jika terjatuh akan selalu menghantuinya. Seperti itu. Jadi setiap kali dia mengingat momen bersama kalian, yang Mire rasakan adalah rasa sakit hingga dia memilih untuk tidak mengingatnya. Tapi ada satu lagi yang lebih parah. Yaitu, Mire saat ini sedang menyalahkan dirinya sendiri. Dia sedang menyalahkan dirinya atas pengkhianatan yang paman dan bibi lakukan. Dia menyalahkan dirinya untuk kematian ibunya. Meskipun Mire tidak pernah mengatakannya secara langsung padaku. Tapi beberapa kali Mire pernah bertanya, bagaimana kalau aku tidak lahir di dunia ini? Ayah Luan mengusap wajahnya yang kini tak kuasa menahan tangis. Mire sedang dalam keadaan yang kacau saat ini paman. Maaf sekali harus aku katakan. Kedatangan paman kali ini sudah membuat Mire mau tidak mau mengingat masa-masa menyakitkan. Mungkin saja malah menambah luka untuk Mire. Dan aku yakin pasti Mire sedang hancur sekarang. Mire, ayah kembali dulu ya. Hati-hati dan jaga dirimu baik-baik selama di sini. Ayah akan menunggumu. Jangan ragu untuk datang saat kau sudah merasa siap dan juga rindu kami semua. Ucap ayah Luan dari pesan suara yang ia kirimkan untuk Mire lewat Drago. Bukan tak ingin menemui putrinya terlebih dulu. Hanya saja dia terus mengingat ucapan Drago bahwa bila bertemu dengannya Mire malah akan semakin terluka. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan semuanya kepada Drago untuk Mire. Mulai dari pakaian yang ia beli untuk Mire, camilan kesukaan Mire. Juga sebuah buku tabungan yang sengaja ayah siapkan untuk bekal masa depan Mire sedari Mire lahir. Tak ada respon dari Mire setelah mendengar pesan suara itu. Matanya yang terlihat pilu hanya bisa ia tampilkan dengan mulut tertutup rapat. Awalnya dia pikir akan butuh waktu sebentar lagi agar bisa menemui Ayan beserta keluarganya yang lain. Tapi setelah membaca pesan dari ibunya, dia bahkan tidak tahu lagi kapan bisa sanggup mengatakan kepada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Kita beli makanan pedas yuk. Ajak Drago seraya melingkarkan lengan memeluk pundak Mire. Dia tersenyum seolah-olah tahu bahwa tidak ada yang terjadi. Dan tidak ada hal sedih yang dirasakan. Tapi aku kan tidak suka makanan pedas.
Protes Mire. Aku juga tidak terlalu suka. Tapi kita coba saja yuk. Mire memaksakan senyum dan mengangguk saja meski dia sebenarnya sedang enggan melakukan apapun saat ini. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di restoran Chinese yang menyediakan ramen pedas dengan banyak sekali macam-macam topping. Tak perlu menunggu lama, pesanan mereka datang, dan mereka langsung menyergap makanan itu. Teriak Mire, lalu menjulurkan lidahnya dan mengipas-ngipas dengan telapak tangannya setelah mereka kembali ke mobil. Sementara Drago, dia malah merasa level pedas itu tidak mengerikan seperti bayangannya dan tentu dia baik-baik saja saat ini. Setidaknya sebentar saja kau sibuk memikirkan pedas di mulutmu. Gumam Drago lalu tersenyum setelahnya. Iya, meskipun rasa pedas itu tidak bisa membuat Mire melupakan kesedihan. Setidaknya dia bisa belajar dari rasa pedas yang dia rasakan. Benar, saat merasakan tersiksanya panas menyengat dari rasa pedas. Perlahan-lahan pasti akan menghilang juga kan? Mau coba makanan manis tidak? Tanya Drago lalu diangguki oleh Mire. Tidak ada adegan luar biasa yang terjadi selama mereka bersama hari ini. Hanya saja mereka sibuk memilih makanan-makanan yang hampir belum pernah mereka coba. Tertawa saat Drago mengeritkan seluruh wajah ketika memakan makanan asam, menahan mual saat rasa makanan tidak sesuai selera mereka. Dan banyak hal sepele yang nyatanya mampu membuat Mire tertawa bahagia. Hanya begitu saja, tapi Mire bisa tertawa seperti itu. Ujar seorang pria yang sedari tadi mengikuti Mire dan Drago. Dia adalah William. Pria itu tadinya tidak sengaja melihat Mire dan Drago. Tapi tanpa dia sadari dia mulai tertarik untuk melihat apa saja yang akan mereka lakukan. Ternyata hanya membeli makanan pinggir jalan saja. Tidak ada kegiatan mewah seperti yang biasa dia lakukan. Juga dia rencanakan seandainya nanti Mire datang padanya. Kenapa aku masih belum rela? Bagaimana bisa wanita begitu bahagia hanya karena hal sepele seperti itu? Gumam William lagi. Padahal dia sudah pernah memiliki banyak rencana kalau saja Mire bersedia menjalin hubungan bersamanya. Membawa Mire ke restoran terbaik saat makan. Menyiapkan sarapan yang dibuat oleh chef terkenal. Meminum anggur legendaris bersama. Berlibur ke luar negeri. Dan memberikan banyak fasilitas, serta memenuhi kebutuhan pangan juga sandang dengan kualitas terbaik. Tapi semua itu terpatahkan oleh penolakan Mire. Juga dengan apa yang dia saksikan sekarang ini. Itu karena, yang dibutuhkan wanita itu bukan uang Will. Dia membutuhkan seseorang yang mampu membuatnya merasa baik-baik saja. Jika kau tanya apakah dia menginginkan kekayaan, tentu saja jawabannya iya. Tapi jika harus menukarnya dengan orang yang mampu memberikan rasa aman, dan merasa kalau dia akan baik-baik saja, tentu dia akan memilih pria itu. Ucap sahabat William yang sedari tadi duduk dan memperhatikan saja apa yang diucapkan William. Serta siapa objek yang membuat William begitu terpana. Apa menurutmu aku tidak bisa membuatnya merasa aman dan baik-baik saja? Sahabat William menghela nafasnya. Sebenarnya William termasuk pria yang sama sekali belum pernah merasakan jatuh cinta meski sudah berulang kali mengganti kekasih. Will, mungkin dia tidak bisa percaya padamu, atau bahkan dia tidak tertarik untuk mempercayaimu. Gadis itu terlihat ceria, tapi tawa yang seperti itu adalah tawa yang dimiliki seseorang yang sering merasakan luka. Aku yakin pria itu bisa memahami gadisnya dan tahu bagaimana bersikap agar membuat gadisnya merasa dihargai dan tidak tertekan. Tertekan? Iya, ini adalah hal yang sudah dilakukan William beberapa kali. Dan dia juga tidak bisa mengelak kalau mengenai itu. Padahal niat awalnya hanya ingin membuat Mire berpikir seperti sudut pandangnya. Tapi apa yang dia lakukan sungguh adalah hal yang paling membuat Mire anti kepadanya. Will, cobalah ubah cara pandangmu. Jangan selalu menyamakan semua wanita memiliki sifat yang sama. Ada banyak sekali wanita yang gila uang.
Tapi jangan lupa juga bahwa banyak wanita lebih memilih cinta dan kenyamanan. Aku yakin, setelah kau merubah cara berpikirmu tentang wanita, kau akan tahu dan merasakan betapa hebatnya perasaan cinta yang sebenarnya. William menghela nafas. Sudahlah. Membicarakan hal ini juga hanya membuatnya sesak karena terus mengingat bahwa dirinya telah dikalahkan oleh seorang pria yang dia anggap jauh lebih buruk darinya. Ibu Ana terdiam di kursi teras rumahnya. Matanya kosong menatap suasana malam di sekelilingnya. Semenjak Mire meninggalkan rumah, rasanya hilang sudah kehangatan dan tawa bahagia di rumah itu. Dia dan juga ayah Luan juga jadi lebih sering bertengkar. Saling mendiamkan satu sama lain. Daryl juga menjadi lebih pendiam dibanding sebelumnya. Sudah hampir 2 tahun, tapi bagi seorang ibu yang ditinggalkan putri bungsu, rasanya sudah seperti 20 tahun saja, ingin memeluk, mencium, menatapnya hingga puas, menyuapi makan, membuatkan susu serta jus kesukaan si bungsunya itu. Tapi apalah daya, hatinya yang dipenuhi rasa bersalah seolah membuatnya tak sanggup hanya untuk sekedar menatap kedua bola mata indah putri bungsunya. Mire, apakah ibu sudah tidak akan bisa memelukmu lagi? Apakah sungguh ibu harus merasakan rindu tapi juga tidak berani menunjukkannya padamu? Ibu Ana memegangi dadanya yang terasa nyeri dan sesak. 1 tahun berlalu, dan 1 tahun juga sudah nama Mire melambung naik di dunia seni lukis. Hari ini adalah hari di mana MD Gallery merayakan 1 tahunnya. Seperti kebanyakan acara pada perayaan dibukanya sebuah galeri, MD Gallery kini tengah mengadakan pesta perayaan yang dihadiri beberapa selebriti terkenal, kolektor lukisan. Bahkan juga ada beberapa pengusaha yang baru mulai tertarik dengan lukisan, beserta pengusaha yang bekerja sama dengan MD Gallery. Di sana juga ada William selaku salah satu sponsor acara. Juga ada nenek galeri yang datang sebagai tamu undangan. Semua tamu sudah berdatangan, menyampaikan ucapan selamat sembari melihat lukisan-lukisan yang terpajang. Bukan hanya lukisan Mire saja, tapi juga ada beberapa lukisan dari para pelukis terkenal yang ikut dipamerkan di sana. Sama seperti Mire, Drago juga mengalami perubahan drastis begitu nama Mire melambung naik. Lewat rasa makanan yang terkenal enak dan pelayanannya yang cepat dan ramah. Nama restoran dari gabungan Nana Mire Drago akhirnya sukses ikut naik ke dalam jajaran restoran favorit keluarga, pasangan, juga anak muda di zaman yang serba modern ini. Selamat Mire, kau benar-benar berhasil menunjukkan betapa kau hebat dengan usahamu sendiri. Aku bangga padamu, ucap William seraya menyodorkan tangannya kepada Mire yang kini berdiri berdampingan dengan Drago. Terima kasih, jawab Mire menyambut hangat jabatan tangan William. Sungguh tidak disangka juga kalau pada akhirnya William akan ikut serta dalam mensponsori kegiatannya kali ini. Tapi apapun itu, semua kini sudah membaik, dan sekarang Mire hanya perlu memikirkan bagaimana dia bisa terus berkarya dan menyalurkan bakatnya tanpa batasan. Kau juga semakin sukses, tukang masak, ucap William lalu gantian menyodorkan tangan kepada Drago. Tak ada lagi tatapan tak suka. Drago juga menyambutnya dengan hangat seolah tak terjadi apapun sebelumnya karena dia paham sekali bahwa William banyak membantu juga dalam kesuksesan acara Mire yang amat penting ini. Terima kasih, tapi aku juga masih belum bisa dibandingkan denganmu dalam urusan bisnis kan? Jangan meremehkan diri sendiri. Melihatmu berkembang 1 tahun ini sudah sangat membuktikan bahwa kau adalah pria yang kompetitif dan tidak mudah menyerah. Aku iri sebenarnya, tapi aku juga tidak mungkin akan mengatakannya secara langsung juga kan? Drago tersenyum, begitu juga dengan William. Mire, aku harus segera kembali. Tapi sepertinya kita akan bertemu lagi di acara penyerahan penghargaan yang akan kau hadiri besok. Baiklah kalau begitu, sampai bertemu besok ya. Baiklah, aku pamit dulu.
Ucap William lalu berjalan pergi meninggalkan MD Galeri yang kini sudah mulai sepi setelah para tamu undangan kembali ke kediaman mereka masing-masing. Setelah acara selesai, sebentar Mire berjalan mencari kursi untuk dia istirahat karena merasa tubuhnya sangat tidak nyaman beberapa hari ini. Tidak tahu apa penyebabnya, tapi anggapan Mire adalah pasti dia terserang anemia seperti beberapa waktu lalu. Padahal sudah meminum pil penambah darah tadi pagi. Tapi keadaan tubuhnya masih tak mengalami perubahan sedikit pun. Apakah sungguh tubuhnya begitu lelap sampai pil penambah darah tidak lagi berfungsi kepada tubuhnya? Kau baik-baik saja? Tanya Drago karena sedari tadi dia juga memperhatikan bagaimana Mire sangat tidak nyaman. Bahkan dia juga melihat Mire terus menyeka keringat yang membasahi dahi. Juga bagian wajah yang iain. Drago menarik kursi yang ada di dekat Mire, lalu duduk di sebelahnya dengan saling berhadapan. Mire menghela nafas berat, dia menyandarkan kepalanya di senderan bangku. Matanya sejenak terpejam berharap pusing di kepala dan lemas di tubuhnya sedikit berkurang. Tidak tahu, tapi tubuhku tidak nyaman sekali. Anemiaku sepertinya semakin parah deh. Drago menatap khawatir, segera dia memeriksa suhu tubuh Mire. Normal, tapi keringat dingin memang tak berhenti keluar hingga baju yang dikenakan Mire mulai basah juga. Kita ke rumah sakit saja ya. Ajak Drago seraya bangkit agar segera bisa memapah Mire untuk dia tuntun menuju ke mobilnya. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi berjalan sayang. Ucap Mire dengan suara yang sangat pelan. Biar aku gendong saja. Kau jangan banyak bicara agar tenagamu tidak banyak terbuang. Ujar Drago lalu dengan segera mengangkat tubuh Mire dan membawanya untuk masuk ke dalam mobilnya. Tidak membutuhkan waktu lama. Drago segera melajukan mobilnya. Dan 40 menit setelahnya, mereka sudah sampai di sebuah rumah sakit terdekat. Saya tidak bisa memastikan 100%, tapi saran saya, cobalah mendatangi poli kandungan setelah ini ya. Ucap sang dokter yang sukses membuat Mire dan Drago menatap dengan tatapan kaget. Tapi dibandingkan hanya bisa penasaran saja, Mire dan Drago memutuskan untuk mendatangi poli kandungan. Dan ternyata hasilnya sungguh seperti dugaan dokter sebelumnya. Selamat, usia kandungan Anda sudah memasuki usia 5 minggu. Harap jangan terlalu lelah ya. Jaga makan Anda, hindari meminum minuman bersoda atau beralkohol. Dan juga yang mengandung kafein. Vitaminnya jangan lupa diminum. Perbanyak istirahat dan hindari stres berlebihan ya. Seperti itulah pesan dokter yang sukses membuat Mire dan Drago bengong sampai sekarang ini meskipun mereka sudah berada di dalam mobil. Hamil, padahal sudah sebaik mungkin menjaga agar tidak terjadi kehamilan. Tapi benar-benar di luar dugaan apa yang terjadi kali ini sayang. Maaf karena aku kurang hati-hati. Aku sungguh tidak ingin merusak cita-citamu, hanya saja kehamilan ini benar-benar di luar dugaan. Maaf karena kau harus menderita karena kehamilan ini. Drago sebenarnya juga bahagia dengan kehamilan ini. Tapi kalau melihat karir Mire yang sedang berada di atas, apakah sudi bagi Mire untuk mengandung anaknya di saat dia sedang berjaya? Sebenarnya Mire diam karena tidak mampu berkata-kata bahwa berita kehamilan benar-benar bisa membuatnya begitu bahagia hingga tak sanggup untuk berkata apapun sekarang ini. Padahal dia ingin bersorak bahagia. Tapi kenapa dia malah ingin menyimpannya sendiri? Sayang. Kalau kau keberatan juga aku akan mengikuti saja apa keputusanmu dan tidak akan memprotes sedikit pun. Lagi pula kita masih bisa memiliki bayi lagi di lain waktu kan? Sayang, kau tidak mau anak ini? Tanya Mire dengan tatapan terkejut dan kecewa. Mau, tapi bukankah ini berarti kau akan kesulitan nantinya? Mire tersenyum, meraih tangan Drago. Lalu menggenggamnya erat-erat. Aku tidak keberatan kok, aku memang tidak tahu akan seperti apa rasanya saat hamil dan melahirkan. Tapi aku akan tetap melahirkan anak kita karena dia kan bagian dari kita. Aku juga merasa memiliki bayi adalah hal yang seru.
Terima kasih sayang, ucap Drago bahagia. Tapi kau harus segera menikahiku.